Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amalihi fid dharain. Amma ba'du fayaqulu murtakibuz zunubi Muhammadun Nawawi ibnu Amrin Ibni Arabi Asy-Syafi'i. Maka berkata orang yang melakukan dosa Muhammad, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i. Haja syarhun an masail Syekh al-Imami Abil Lais. Ini adalah syarah dari masalah-masalah Imam Abil Lais al-Muhaddisi, yang ahli hadis, al-mufassir, ahli tafsir, al-ma'rufi, yang dikenal bi Imamil Huda dengan Imamil Huda Nasr bin Muhammad bin Ahmad ibni Ibrahim al-Hanafi as-Samarqandi, yakni dengan panggilan Syekh Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafi as-Samarqandi. Yudihu ma'aniha, menjelaskan segala maknanya itu masail, wa yushidu mabaniha, dan memperkuat akan penjelasan itu syarah. Wa samaituhu qatrul ghaisi, dan aku namakan ini syarah akan qatrul ghais fi syarhi masaili Abil Lais, di dalam menjelaskan masalah Imam Abil Lais. Wallaha as'alu ayyan fa'abihi, hanya kepada Allah aku memohon agar memberikan manfaat Allah dengan kitab ini. Kullaman talqahu, kepada setiap orang yang menerima ini kitab, bi qalbin salimin, dengan hati yang selamat, wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim, dan agar menjadikan Allah akan ini syarah murni karena kemurnian karena Allah Ta'ala. Innahu ar-raufur rahim, bahwasanya Allah Ta'ala itu yang sayang dan yang maha pengasih. Amma ba'du fayaqulu murtakibuz zunub. Kalau ulama besar itu walaupun hidupnya tanpa dosa, tapi ngomongnya murtakibuz zunub, selalu melakukan dosa. Kalau kita terbalik kalau kita mah emang tiap hari takibuz zunub, tapi nggak mau ngaku gitu. Nggak mau ngaku. Kalau di Tijan itu bahasa Imam Nawawi begini, fayaqulu fakiru rahmati rabbihi, maka berkata orang yang selalu butuh dengan kasih sayang Tuhannya. Jadi ngerasa butuh. Kalau orang butuh itu ya nanti akhirnya jadi baik. Nggak bedanya kita butuh buat makan, maka orang siang malam nyari duit buat makan. Lupa aja sama kebutuhan rohani. Sebenarnya ruhnya itu butuh buat makan juga. Butuhnya si makannya si ruh itu ya ngaji gitu. Tapi karena dia merasa lebih butuh buat makan jasmani, ya tinggalin akhirnya tuh buat makan ruhani. Lalu di sini mengatakan fayaqulu murtakibuz zunub, berkata orang yang melakukan dosa. Padahal mah nggak dosa, kerjaannya cuma ngarang kitab doang gitu. Kalau wali mah kan mahfudun, dijaga dari berbuat dosa. Ada mahfudun, ada maksumun. Kalau artinya sama, maksumun dijaga,
mahfudun dijaga dari dosa. Cuma kalau maksum mah anaknya lurah maksum, mahfud babanya. Ya. Ya orang gondong petir. Jadi lurah maksum bapaknya mahfud, Haji Mahfud, maka itu mah pas. Kalau maksum itu, kalau mahfudun itu dijaga dari berbuat dosa. Buat wali namanya mahfud. Wali itu dijaga dari berbuat dosa ketika udah jadi wali. Kalau sebelum jadi wali mah enggak, dijaga dari Allah Ta'ala itu, dari maksiat oleh Allah Ta'ala semenjak jadi wali. Begitu jadi wali dijaga sama Allah Ta'ala dari segala kemaksiatan. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir emang jadi walinya langsung lahir, begitu lahir langsung jadi wali. Kalau begitu lahir langsung nggak nyusu, puasa langsung. Dia orang dulu itu kalau mau tahu udah masuk bulan puasa apa belum, ngeliat Tuan Syekh. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir masih nyusu, oh berarti bulan puasa. Tapi kalau Tuan Syekh udah nggak nyusu, oh berarti udah bulan puasa. Tuh orok tuh lahirnya bulan puasa aja mah. Beliau mah. Jadi semenjak umur berapa Tuan Syekh Abdul Qadir puasa? Semenjak lahir langsung puasa. Makanya wali kutub itu. Kalau kita makan ibadah rada ogah, tapi keistimewaan pengen gitu. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir mah yang dicari itu ibadahnya, bukan keanehannya. Kun tolibal istiqomah, cari istiqomahnya, wala takun tolibal karomah, jangan nyari keanehan. Wiridan baru dikasih sama gurunya seminggu, nih biar rezeki lu gampang. Baru seminggu ngewirid udah gelisah aja. Mana ini wiridan gak mempan sekali rumahnya. baru seminggu udah mau mempan aja. Ntar kita mah emang golok kita mah bahannya bahan jelek, jadi ngasahnya kudu lama ngasahnya. Dan ngasah itu prosesnya nggak langsung diasah pakai batu asahan, digerinda dulu, habis digerinda langsung amplas kasar, pakai amplas halus, baru pakai kulit, baru tuh tajem. Ini belum ngapa-ngapa udah, nah ini doa rumahnya kagak ada reaksinya sekali. Jadi istiqomahnya aja batin. Entar juga yang begituan mah datang dewek. Kalau udah ada istiqomahnya. Kenapa istiqomah itu lebih hebat daripada karomah? Karena kalau istiqomah mah perintah Allah. Kalau karomah mah kemauan kita, kepengen kita. Jadi kalau istiqomah mah perintah Allah, kalau karomah mah kepengen. Malaikat Jibril begitu diciptakan sama Allah Ta'ala dengan 600 sayap. Malaikat itu kan ada yang punya sayap 1-1, ada yang punya sayap 2-2, ada yang punya sayap 10-10. Malaikat Jibril itu 600 kiri kanan. Sekali ngembak berapa kilo. Begitu diciptakan sama Allah langsung sholat malaikat Jibril. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa lama? 200 tahun. Serokaat 100 tahun. Berarti 2 rakaat 200. Begitu rapi sholat, ya, begitu rapi sholat, Allah bilang sama malaikat Jibril, Jibril, sholat kamu yang 2 rakaat 200 tahun itu tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat umat akhir zaman 2 rakaat cepet, udah cepet lupa mulu. Ini ngomongin kita nih ya. Ntar akhir zaman ada umat yang sholatnya 2 rakaat cepet, udah cepet lupa. Iya udah cepet lupa lagi. Makanya mendingan berjamaah, enak kita ngikutin imam. Kalau sendirian kunut lupa mulu kunut. Udah 2 rakaat cepet lupa mulu. Nanya Jibril,
Kenapa ya Allah sholat umat akhir zaman lebih hebat dan lebih mulia dibandingkan dengan sholatku? Kata Allah Ta'ala, sebab kamu sholat bukan atas perintahku, sedangkan umat akhir zaman sholat 2 rakaat itu atas perintahku. Jadi jelas melaksanakan perintah Allah itu lebih mulia daripada kepengen dewek. Walaupun cuma 2 rakaat cepet lupa, tapi itu lebih hebat daripada Jibril 200 rakaat, 200 tahun 2 rakaat. Si ibu punya anak pai hijau, pai min, pai hitam, pai coklat. Ada pai hijau, pai min, pai hitam, pai coklat. Emaknya lagi nangis aja, emaknya gerung aja. Kata abangnya, kata adenya, kata abangnya, dek, lu kan akrab sama emak, deket sama emak, sono tanya emak, emang ngapa emak nangis aja? Masuk adenya nanya emaknya, emak ngapa nangis mulu? Kata emaknya, gua pengen banget kue dongkal. Gua mau minta lu nggak kemari-mari. Gue mau beli, gue kagak kuat jalan, gue nggak bisa naik motor dari kemarin, gue pengen buat kue dongkal. Kue dongkal berapa duit? 10.000 ya? 10.000 situ di Superindo situ ada. Pengen kue dongkal. Keluar anaknya, adiknya, ditanya sama abangnya, kenapa emak nangis? Pengen kue dongkal. Kata abangnya, kue dongkal aja tangisin. Yaudah ntar. Yang satu lagi nanya, apaan? Kue dongkal. Akhirnya abangnya punya kepengen masing-masing. Pengen ngemuliain maknya. Kata abangnya yang satu beli roti bolu Holland Bakri yang ada kincir anginnya. Iya, akhirnya abangnya karena pengen ngebahagiain emaknya mintanya dongkal. Karena dia pengen ngebahagiain emaknya, kepengen dia beli dah tuh Holland Bakri yang 300.000 2 yang mahal. Nah abangnya yang satu lagi karena pengen ngebahagiain emaknya, dia beli anggur hitam yang gak ada bijinya, bukan jamblang. Dia beliin anggur hitam yang gak ada bijinya. Adeknya beli dongkal tetep. Kue roti Holland Bakri 300.000, anggur yang gak ada bijinya 200.000, dongkal 10.000. Pulang nih masing-masing bertiga. Kata anaknya yang pertama, nih mak, dongkal mau jangan dipengenin. Ya mak, makan minum, kudu didorong pakai air. Seret yang begitu mah. Begitu pengen nih, Holland Bakri nih saya beliin, gak pakai didorong pakai air ini mah. Ngeresep. Girang gak tuh emaknya? Girang gak emaknya? Enggak. Kenapa? Karena bukan perintah. Kata yang satu, nih anggur hitam nih makan nih, ini mah kagak ada asemnya. Emang saya beli anggur, bukan beli asem, nggak pakai biji. Ya, girang nggak emaknya? Enggak. Dan itu harganya 200.000, Holland Bakri harganya 300.000. Yang bontot datang bawa dongkal 10.000. Mak nih, mak pengen ginian, tuh ayah beliin. Girang nggak maknya? Girang. Itu 300.000 harganya, nggak ada nilainya di depan emaknya. Kenapa? Sebab itu bukan perintah emaknya. Beli anggur hitam yang nggak ada bijinya dikasih harga 200.000, emaknya nggak bahagia. Kenapa? Itu bukan perintah emaknya. Tapi kenapa dongkal yang cuma 10.000 itu begitu bahagia emaknya? Karena itu adalah perintah emaknya. Artinya ketika kita ibadah, cari mana yang perintah Allah, jangan nurutin pengen. Kalau nurutin pengen mah nggak ada, nilainya kurang. Tapi kalau ngelaksanin perintah Allah, nilainya plus. Ngaji, mana malam minggu, mana tetangga tahlil. Kalau ngaji minggu besok masih ada, tahlil mah besok udah habis. Iya, ya medi itu. Ini mah bisikan medi begitu. Ini mah saya ngomongin orang kampung saya ini mah. Cuma mulanya dari sini. Iya. Kalau gua nggak tahlil, ini
2-3 hari, besok udah nggak ada malam minggu besok. Kalau ngaji mah minggu besok ada. Mana itu guru? Cari yang perintah, mana yang perintah Allah. Kalau talim mah pengen kita. Kalau talim mah pengen kita. Kalau ngaji mah perintah Allah, maka duluin perintah Allah. Tapi kan tahlil guru kita bersilaturahmi, terus dosanya juga girang-girangin tuan rumah, itu mah dalil lu pengen. Orang kalau udah nafsu mah berdalilnya banyak. Bang, TV gede amat ini. Oh, Kiai ono aja TV-nya gede-gede banget. Kiai TV-nya gede-gede banget. Ini mobil keren amat. Kiai mobilnya keren-keren banget. Ini nggak ngaji, Kiai lebih pada ngaji. Ya Kiai ono mah lain, saya bukan Kiai. Kan geblok gitu. Lempengan cocok sama nafsu, ya bawa Kiai. Tapi lempengan gak cocok, itu lain. Jadi murtakibuz dzunub, jalanin perintah Allah Ta'ala. Maka ada kalimat zayyin nafsaka bil maksiyah wala tuzayyin nafsaka bit ta'ah. Kayaknya ngaji jangan, ngaji pakai guru, jangan di Google. Kalau ngaji di Google nih bisa bahaya ini. Zayyin nafsaka bil maksiyah, hiasilah dirimu dengan maksiat. Rafi ngaji bangor dia, bisa ngejab aja pulang ngaji. Kenapa? Karena punya dalil itu. Walatu zayyin nafsaka bito'ah, jangan hiasi dirimu dengan to'at. Lu nggak ngaji bang, udah kata kitab juga kata kitab, jangan to'at mulu gitu. Padahal makanya perlu dikaji. Maksudnya adalah zayyin nafsaka bil maksiyah, hiasilah dirimu, dandanin diri kita bil maksiyati, dengan selalu merasa maksiat. Hiasi dirimu dengan selalu merasa maksiat. Kalau orang merasa banyak dosa, jadinya benar. Kalau orang ngerasa susah, jadinya rajin. Kalau orang ngerasa jelek, dandan mulu. Kalau orang ngerasa bodoh, ngaji. Kalau orang ngerasa maksiat, istighfar akhirnya dia. Wala tuzayyin nafsaka bit ta'ah, jangan kau hiasi dirimu dengan selalu merasa taat. Jangan merasa diri taat, jangan. Kalau orang udah ngerasa kaya, udah nggak mau ngapa-ngapain. Kayaknya orang udah ngerasa cukup, ya udah bales. Orang udah ngerasa pinter, udah nggak kemana-mana. Emang jama lampu 5 watt, dia bisanya sapinah doang, nggak bisa yang lain. Cuma udah nggak mau ngaji ke tempat lain. Banyak muridnya, banyak yang datang. Emang lampu 5 watt di tengah hutan dewek-dewek, banyak yang terang, yang datang banyak. Cuma raron mulu. Cuma raron yang datang. Tapi kalau misalnya jalan-jalan ke kota lampu yang 1000 watt mencuswar, yang datang udah bukan rawon lagi, orang pada datang gitu. Jadi hiasi dirimu dengan selalu merasa maksiat, jangan hiasi diri dengan merasa taat. Jadi benar kayak di sini, fayaqulu murtakibuz dzunub, berkata orang yang selalu melakukan dosa. Dan nggak pernah maksiat, tapi ngomongnya melakukan dosa mulu. Kalau kita kan sini sama gua nih, gua ustad gitu. Di rasa, kalau rasa mah susah, ngaji mah sama, rasa mah beda-beda. Sayur asem mah sama, si cemceremen bikin sayur asem, si Sarwiti bikin sayur asem, si Markona bikin sayur asem, sama bentuknya, sama isinya, yang beda adalah rasa. Kenapa di Kokom mahal sayur asem? Pernah nggak Ki? Pernah ya? Iya, saya juga lagi nungguin ada yang ngajak ini. Katanya itu. Emang isinya beda sama sayur asem yang lain? Sama-sama ada labu, sama-sama ada ninjo, sama-sama ada jagungnya. Kok kenapa bisa mahal?
Rasa yang bikin istimewa. Itu ngaji itu rasa. Kalau rasa mah ntar susah diceritain. Mau gimana sih rasanya? Saya rasa di kokom. Ya begitu dah. Begitu gimana? Susah rasa mah diceritain. Yang enak, udah ngikut gua dah ke kokom, makan saya rasem. Nah begitu tuh rasanya. Emang gimana sih rasanya ngaji? Kayaknya betah banget tuh ngaji. Ya susah diceritain. Enaknya ngaji susah. Susah enaknya ngaji diceritain susah. Enak lu ngikut gua aja dah. Nah, enak gak? Iya begitu. Jauqiyah namanya, rasa. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Arabi Asy-Syafi'i haja syarhun min masail Syekh Al-Imami Abil Lais Al-Muhaddis Al-Mufassir Al-Ma'ruf bi Imamil Huda, ahli hadis, ahli tafsir yang diketahui dengan Imamil Huda, Nasir bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi As-Samarqandi, yudihu ma'aniha, menjelaskan makna. Kalau ngaji itu mencari makna, bukan nyari arti. Kalau nyari arti mah banyak terjemah. Kalau nyari arti banyak terjemah. Mau terjemah apa sih sekarang kita? Saya pengen terjemah Ihya Ulumuddin, ada buka. Bukan di bawah Google. Terjemah Ihya Ulumuddin ada. Saya pengen terjemah Al-Quran, lengkap banyak itu mah. Tapi kalau orang ngajinya cuma terjemah, cuma ngaji arti, ntar keder. Wafil ardi wafis samai ilahun, wafil ardi ilahun, di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Artinya tuh gimana nggak mau keder sih ya? Keder. Pasama wajhullah, maka di sana ada wajhullah. Keder. Makanya jangan ngaji arti, tapi yang dicari adalah maknanya. Kalau makna itu dalam. Tong, ada cewek cakep noh di kampung gunung. Anak muda nih bujangan. Ya bujangan. Kita kata gini, bang, ada cewek cakep noh di kampung gunung. Oh, artinya apaan? Artinya di kampung gunung ada cewek cakep. Udah begitu doang. Maknanya lu samperin ke sono. Maknanya lu samperin, lu cari tahu, lu pinta nomor HP-nya. Itu maknanya begitu. Jangan iya begitu-gitu. Kalau begitu mah siapa juga ngerti. Yang susah itu maknanya. Yadullah kata Nabi gini dalam hadis, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ntar MC Dangdut bilang, MC Dangdut, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, karena tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Salah nggak tuh MC Dangdut? Enggak lah, orang artinya begitu. Makanya yang bagi sedangkan orang yang bagi rata-rata tangannya belum tentu di atas semua. Kalau bagi kacang tangannya di atas di bawah. Tong, ini kacang nih. Ya begini. Enggak begini. Ngeraup dah tuh bocah. Nanti kan bawa tangannya. Tong nih duit nih. Duit begitu. Bayi ngambilnya di atas. Berarti bagusan yang nerima dong. Maka jangan diartiin tapi dimaknain. Maknanya adalah yang memberi lebih baik daripada yang menerima dimanapun tangannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat dari laki-laki. Laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Bohong kayaknya dah. Iya, kenyataannya kalau kita artiin gitu ya. Kalau kita artiin ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih kuat dari perempuan. Kenyataannya banyak perempuan hebat yang lebih hebat dari laki-laki. Apalagi ketika di tempat tidur.
nggak ada daya upaya laki-laki. Berarti ayat itu seperti apa? Makanya jangan diartiin, tapi dimaknain. Hakikat seorang laki-laki itu lebih mulia dari perempuan. Hakikatnya. Jadi ini yang perlu kita kaji adalah maknanya, bukan artinya. Kalau ngartiin mah banyak terjemahnya, tapi kalau ngartiin doang nanti orang akhirnya jadi kufur. Karena dalam hadis Nabi dikatakan qalbul mu'mini baitu rabbi. Qalbul mu'mini baitu rabbi. Hati orang mukmin rumah Tuhan. Wah loh. Goyang enggak tuh ya? Makanya ada kejawen, kata kejawen, ya Allah, ya insun, ya insun, ya Allah, ya insun sejati. Mas Badrun ngartin aja no. Makanya enggak. Kalau tampang kejawen Mas Badrun. Ya Allah, ya insun sejati. Orang yang mengatakan Allah itu ada di dalam hati masing-masing, berarti banyak dong. Kenapa dia bilang Allah ada di dalam hati? Karena ngartiin hadis qalbul mu'mini baitu rabbi. Salah lagi, kufur akhirnya. Seharusnya yang mencukupi pemberian Allah adalah hati orang mukmin. Walaupun dikasih rizki sepenuh langit, kalau hatinya belum ngerasa cukup, nggak bakalan cukup. Walaupun dikasih sepenuh bumi kalau dari Allah Ta'ala, tapi kalau hatinya masih ngerasa kurang, bakalan kurang terus. Tapi walaupun dikasihnya dikit, tapi kalau hatinya ngerasa cukup, itu yang bikin cukup. Itu maksudnya. Jadi maknanya kayak gitu. Kenapa sih sholat sono jamaah ke masjid? Artinya sholatnya di masjid bareng-bareng, gitu kan ya? Arti tuh. Ya, maknanya seperti apa? Kalau di masjid banyak tambahnya. Satu tambahnya bajunya rapi. Kalau di masjid banyak tambahnya. Satu bajunya rapi. Di rumah mah kaos doang. Dua, kalau di masjid ada qobliyah. Kalau di masjid kalau habis ajan kita sholat sunat qobliyah, di rumah enggak ada. Iya emang apa? Saya mau ngomongin orang sini, saya mau ngomongin orang mana? Kalau di masjid habis sholat ada wiridan, di rumah enggak ada. Kalau di masjid habis wiridan ada doa, di rumah enggak ada. Kalau di masjid habis doa ada ba'diyah. Ada ba'diyah, di rumah hilang. Tuh makanya disuruh jamaah ke masjid, bukan jangan diartiin. Kalau diartiin sholatnya rame-rame di masjid, itu arti. Tapi kalau maknanya, kenapa disuruh di masjid? Kalau di masjid banyak tambahnya. Bocah mondok minta duit 500.000, ditransfer nyampe, dianterin sama babanya ke pondok nyampe. Girangan mana bocah? Girangan ditransfer, girangan dianterin? Girangan dianterin. Kenapa? Banyak tambahnya. Asli 500, Pak. Sabun dede habis, nambah. Sikat dede jatuh, Pak, nambah. Tambahnya bisa gope lagi tuh. Itu wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salli wa sallim ala jamil anbiya'il mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi yanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabati lana fi dinina tawasalna bi